Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi pada hari ini. Kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, menyediakan tempat bagi kita semua di surga, dan kita mau bersuka cita karena segala perbuatan Tuhan Yesus, perbuatan Allah yang ajaib selalu ada buat kehidupan kita. Mari saudara, pagi hari ini kita siap diberkati dan kita siap memuji membesarkan namanya. Kita mau mulai ibadah kita dan saya mengajak saudara untuk bersaat teduh sejenak. Kami bersyukur Tuhan untuk segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Biarlah hati kami selalu rindu meninggikan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sungguh setia. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau mati, Engkau bangkit, Engkau naik ke surga bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami memulai ibadah kami. Kami serahkan pribadi kami, lepas pribadi Tuhan dimanapun kami berada. Biar Roh Allah saja, hadirat Allah hadir di setiap tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau naikkan pujian kami pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus Tuhan. Betapa mulianya
kebesaran-Mu mengatasi langit dan bumi Tuhan. Kemuliaan-Mu mengatasi langit dan bumi Tuhan. Untuk itu kami mau bersuka cita pada hari ini karena kami merayakan kenaikan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau selalu melakukan perkara-perkara yang baik dalam kehidupan kami. Setiap rancangan-Mu Tuhan di jalan-jalan-Mu Tuhan selalu yang terbaik bagi kami Tuhan. Ajar kami selalu mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau naikkan pujian, penyembahan, syukur kami ke dalam tangan-Mu, ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu merasakan hadirat nyata, hadirat Allah nyata hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Karena kami mau berpegang kepada Allah saja. Mari Allah Engkau yang hadir, Roh Kudus Engkau hadir bagi kami setiap pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara kita mau memuji Allah kita karena Dia Allah yang bangkit bagi kita, mati bangkit bagi kita dan naik ke surga bagi kita. Kita mau katakan kuasa nama Yesus, bangkit serukan nama Yesus. Kita buat iblis gemetar, kalahkan iblis.
sebab Dia Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita persiapkan hati kita untuk kita menerima berkat dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita memberi kemuliaan kepada Allah kita. Kita mau angkat suara kita, memuji menyembah Dia, mengagungkan namanya. Sebab Dia Allah yang besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara puji Dia, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara puji Dia, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara puji Dia, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara puji Dia, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti ucapan syukur kami tidak pernah cukup Tuhan untuk membalas segala perbuatan-Mu yang ajaib. Kebesaran-Mu Tuhan sungguh luar biasa mengatasi langit dan bumi. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami merendahkan hati, duduk dan diam Tuhan, mendengarkan setiap firman-Mu.
Biarlah setiap firman yang disampaikan Tuhan selalu dapat kami terima dengan baik, bahkan kami bisa menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di masa-masa seperti ini Tuhan, hanya firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan Ibu Gembala kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang mengurapi mulut bibirnya Tuhan, agar dapat memberikan firman Tuhan sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan, yang menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini melalui online untuk sama-sama kita merayakan atau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau ini semua boleh terjadi. Karena berarti Tuhan memang masih mengizinkan kita untuk bisa selalu mengingat akan kenaikannya ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu menunjukkan kasih setia Tuhan kepada kita semua. Ada beberapa pesan yang Tuhan Yesus sampaikan sebelum dia naik ke surga, sebelum dia meninggalkan murid-muridnya. Semua pesan itu dasarnya adalah kasih. Tuhan Yesus memberi pesan kepada murid-muridnya sebelum dia meninggalkan mereka, karena Tuhan tahu betapa beratnya kehidupan di dunia ini bagi murid-muridnya setelah dia meninggalkan murid-muridnya. Tetapi pesan-pesan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus agar murid-muridnya tidak menjadi takut. Saya teringat ketika saya mau pergi ke satu tempat meninggalkan anak-anak saya di rumah. Waktu itu anak saya yang paling besar umur 9 tahun, adiknya umur 6 tahun, yang paling kecil umur 2 tahun. Saya pesankan kepada anak saya yang paling besar, namanya Yosua. Yos, mama mau pergi dulu ya, mama sama papa mau pergi dulu. Ada hal yang mesti kami beli. Nah Yosua di rumah jaga adik. Jam sekian adik mesti gosok gigi, jam sekian harus seperti apa. Lalu Yosua jam segini tidur ya, karena besoknya mau sekolah. Ada pesan-pesan yang diberikan. Tapi ada satu pesan yang penting yang saya juga sampaikan. Kalau Yosua perlu ini, Yosua bisa telepon, ini nomor telepon mama. Nah lalu jangan Yosua khawatir, nanti sebentar juga mama pulang. Jadi ketika terjadi sesuatu, kadang-kadang Yosua telepon hanya untuk sampaikan begini, Ma, adek gak mau gosok gigi, gak mau tidur padahal udah jam segini gitu. Karena dia sebagai kakak mungkin dia bertanggung jawab rasa begitu. Tapi dia tahu dia gak usah bingung, dia bisa ngomong sama saya. Nah Tuhan Yesus mengetahui betapa beratnya hal-hal yang akan dialami oleh murid-muridnya ketika dia akan meninggalkan murid-muridnya. Nah pada waktu itu belum terjadi penangkapan. Itu malam terakhir sebelum perjamuan kudus, pesan-pesan itu disampaikan kepada murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus setelah itu mengalami ditangkap, kemudian disalibkan, kemudian dikuburkan. Lalu walaupun Tuhan Yesus sudah memberitahu bahwa dia akan bangkit. Nah itu semua bisa terlupakan oleh murid-muridnya karena tekanan hidup. Tuhan Yesus tahu manusia itu kekuatannya terbatas. Ketika kehidupan ini menekan manusia yang hidup di bumi, maka dia bisa melupakan pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya mari kita simak. Ada satu pesan penting yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Kita mau baca dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah pesan yang penting. Dikatakan janganlah gelisah hatimu.
Hati yang gelisah itu bisa terjadi, pasti saudara juga pernah mengalami ya. Khususnya ketika kita tiba-tiba ditinggal. Ditinggalnya bukan untuk sementara, bukan, tetapi ditinggal meninggal. Sedang oleh seseorang di mana kita ini bergantung kepada dia sebelumnya. Misalnya seorang anak yang tiba-tiba ditinggal oleh orang tuanya, sedangkan anak itu dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan bimbingan dari orang tuanya. Kemudian membutuhkan sumber kehidupan berupa makanan, minuman. Ketika papahnya atau orang tuanya, apalagi kalau langsung keduanya meninggal, pasti gelisah. Ini seperti apa? Habis ini kehidupan saya harus bagaimana? Tuhan Yesus tahu. Sebagai Bapa yang baik, dia tahu anak-anaknya atau murid-muridnya akan menjadi gelisah. Itu sebabnya dia mengatakan, jangan gelisah hatimu. Disambung dengan percayalah kepada Bapa. Bapa di surga itu yang kenapa Tuhan Yesus mengatakan pertama kali percayalah kepada Bapa di surga. Karena murid-murid Tuhan Yesus adalah bangsa Yahudi yang hidupnya berdasarkan Taurat. Mereka tahu persis apa yang dialami oleh nenek moyang mereka. Mereka tahu persis bahwa Allah Bapa di surga itu Allah yang setia, yang sanggup menolong mereka melalui segala kesusahan. Contoh, Allah yang setia itu menyediakan makanan ketika perjalanan perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan yang dipimpin oleh Musa. Sepanjang perjalanan padang gurun itu Allah Bapa di surga memelihara mereka. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan yang pertama kali, percayalah kepada Bapa di surga. Yang kedua kali dia mengatakan, dan percayalah juga kepadaku. Mengapa Tuhan Yesus menyampaikan juga harus percaya kepada Tuhan Yesus? Karena selama 3,5 tahun mereka hidup bersama. Ketika kita hidup bersama dengan seseorang di mana selama 3,5 tahun ini muridnya itu kalau mau kemana Tuhan yang memberitahu ke sini. Kalau sakit Tuhan menyembuhkan. Kalau lapar Tuhan menyediakan makanan. Kalau kebingungan Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan menuntun. Jadi murid-muridnya ini bergantung kepada Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus pergi, pasti terjadi hal-hal yang membuat murid-murid ini bisa bingung kemana mereka harus, kemana mereka harus pergi, bagaimana mereka harus hidup. Banyak hal yang bisa terjadi. Dan khususnya mereka semua akan mendapat tekanan. Itu sudah Tuhan Yesus sudah tahu, walaupun murid-muridnya belum tahu. Nah, pada pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa Yesus Kristus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Ketika ia pergi, ia bilang begini, jangan takut, aku akan kembali. Kembali untuk apa? Menjemput murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak mengatakan kapan dia kembali dan sebagainya. Tetapi hal itu bisa menguatkan hati murid-muridnya. Seperti yang saya sampaikan kepada anak saya. Waktu saya mau pergi saya bilang, Yos jangan khawatir nanti mama pulang. Mama gak lama, cuman sebentar terus mama pulang. Jadi ketika dia mengalami kesulitan mengatur adik-adiknya khususnya, dia tahu sebentar lagi mama saya pulang. Jadi dia tenang-tenang aja, nanti sebentar lagi juga masalahnya lewat karena mama saya pulang. Hal itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus juga. Dia menyampaikan, dia akan menjemput murid-muridnya dan membawa murid-muridnya sampai ke tempat di mana dia berada. Tetapi Tuhan Yesus lebih ingat lagi, lebih tahu lagi bahwa itu tidak sekedar bahwa dia tahu, dia nggak langsung sebentar terus dia jemput lagi murid-muridnya. Sampai sekarang juga kita belum dijemput deh saudara. Tetapi itu dipesankan supaya kita semua beriman menanti-nantikan kedatangan dia kedua kali. Dan jangan takut kalau kita sebagai anak-anaknya pasti kita dijagain, kita dipelihara. Seperti itu. Itu maksud Tuhan Yesus. Tapi ada satu hal. Ketika saya pergi meninggalkan anak-anak saya ada pembantu, ada mbak
yang jagain anak saya. Saya tinggalkan mbak saya itu karena saya nggak tahu apa yang akan terjadi dengan anak-anak saya. Yang penting kalau anak-anak saya butuh apa, ada mbak lah sementara gitu. Kalau Tuhan Yesus meninggalkan kita, dia bilang kita nggak ditinggalkan sebagai yatim piatu kok. Nanti kita juga dia mengirimkan penolong, dia bilang begitu. Bukan karena dia nggak tahu apa yang terjadi, justru karena dia tahu akan terjadi kesulitan besar, akan terjadi kesusahan besar yang dialami oleh murid-muridnya, maka dia bilang, aku akan mengirimkan penolong. Mari kita baca. Yohanes 14 ayat 18. Yohanes 14 ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Lalu ayat 16 dan 17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, puji Tuhan. Tuhan sudah menyampaikan. Tuhan sudah berpesan dan berjanji. Kita tidak akan ditinggalkan sendirian sebagai yatim piatu. Tuhan akan mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh kebenaran. Itu dikatakan sebelum dia naik ke surga. Roh kebenaran ini berbeda dengan roh yang menghidupkan kita. Ketika kita sebagai manusia percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita otomatis menerima roh yang menghidupkan, roh kita yang mati akibat dosa. Kalau roh kebenaran ini akan diutus oleh Tuhan Yesus, akan diutus khusus. Roh kebenaran ini adalah roh Yesus, yang memang Yesus itu adalah kebenaran ya, yang akan bersaksi tentang segala hal yang Tuhan Yesus sudah pesankan, keselamatan dan segala anugerah akibat keselamatan yang kita terima, pemeliharaan dan sebagainya. Roh kebenaran ini akan diberikan kepada kita. Tapi roh kebenaran ini juga akan mengungkapkan hal-hal yang salah kalau kita hidupnya salah. Jadi roh kebenaran itu akan menerangkan tentang kebenaran itu, menyingkapkan hal-hal yang salah, lalu menuntun orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dari kesalahan jadi benar. Itu yang Tuhan Yesus katakan, itu yang Tuhan Yesus janjikan. Jadi akan dikirim Roh Kudus, yaitu roh kebenaran bagi anak-anak Tuhan yang tinggal di dunia ini yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi roh kebenaran ini tidak dikenal oleh dunia. Makanya ada orang-orang yang tidak percaya bahwa akan diberikan roh kebenaran itu. Dan roh kebenaran ini tidak diberikan kepada semua orang. Orang yang cuek, orang yang gak mau tahu tentang, ya tahu sih firman Tuhan tapi udahlah gak usah ngerjain lah. Udahlah asal tahu aja. Orang yang acuh tak acuh kepada firman Tuhan tidak bisa mendapat, bukan tidak mau diberikan, tapi tidak bisa menerima roh ini. Kenapa? Karena dia tidak tahu, tidak mengerti bahwa ada Roh Kudus yang akan menolong bagi orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh di dalam dia. Roh kebenaran ini hanya diterima oleh orang yang menyembah Tuhan Yesus di dalam kebenaran. Mari kita baca dari Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Roh kebenaran ini dasarnya harus diminta. Kalau roh yang menghidupkan otomatis diberikan. Tetapi kalau roh kebenaran, Roh Kudus yang membawa kuasa-kuasa dari atas, Roh Kudus yang mengungkapkan semua kebenaran, dasarnya harus diminta oleh anak-anak Tuhan yang memang sungguh-sungguh merindukan mendapatkan rohnya.
Jadi hidupnya harus sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Kalau nggak percaya ya udah nggak akan minta. Orang yang nggak percaya bahwa roh kebenaran itu atau roh kudus itu akan menolong, nggak akan minta kalau nggak percaya. Nah, yang kedua harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Yang ketiga harus percaya bahwa kalau dia meminta dengan sepenuh hati, maka Tuhan akan memberikannya. Untuk percaya bahwa akan ada roh kebenaran saja susah. Karena memang dunia tidak mengenal roh kebenaran ini. Apa tanda-tanda orang yang menerima roh kebenaran? Karena aku udah minta loh roh kebenaran. Aku udah minta dibaptis roh kudus. Aku udah minta kepenuhan roh kudus. Aku kok gak dikasih ya? Aku kok gak merasa apa-apa? Mari kita baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika seseorang dibaptis oleh Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus, ada tanda-tandanya. Di antaranya adalah tanda fisik. Kalau yang dari ayat yang tadi dikatakan mereka akan berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa lain itu bukan ada yang bahasa bangsa lain yang dimengerti oleh ada orang yang di sana, tetapi juga ada bahasa-bahasa lain yang bukan bahasa manusia. Kita mengenal atau bahasa aslinya dikatakan dengan bahasa lidah. Bukan bahasa roh tapi bahasa lidah. Bahasa lidah akan diberikan kepada orang-orang yang menerima baptisan Roh Kudus. Tetapi hal menerima bahasa lidah ini juga orang-orang tidak percaya. Banyak yang tidak percaya. Sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Jadi banyak yang tidak percaya. Tapi begini saudara. Saya mengajarkan untuk kita semua ketika nanti kita sama-sama berdoa untuk menerima baptisan Roh Kudus, untuk menerima kepenuhan Roh Kudus kembali bagi yang sudah dibaptis Roh Kudus, mari coba perhatikan dengan seksama apa yang kita alami. Kalau saudara mendapatkan tiba-tiba lidah saudara mengatakan sesuatu, dan saudara mengerti atau ada anak saudara yang menjelaskan tentang apa yang saudara katakan, sudah jelas. Itu saudara sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Kadang-kadang kita hanya merasakan kok aku nih lidahnya bergetar ya. Bergetar tapi tidak mengeluarkan suara apa-apa, hanya bergetar. Terus yang tidak bisa mendiamkan langsung. Tapi itu terjadi begitu aja. Ada juga yang rasanya hanya tiba-tiba lidahnya kayak kaku. Terus ada apa ini? Itu pun sudah dibaptis saudara. Tetapi ada orang-orang juga yang dibaptis Roh Kudus tidak merasakan hal seperti itu. Karena mungkin pada waktu itu dia tidak mengalami getaran itu, tetapi kita bisa lihat dari hasil baptisan Roh Kudus. Alkitab mencatat ada orang yang dipenuhi Roh Kudus pada saat itu tetapi tidak berbahasa lidah. Tapi nantinya dia menyampaikan bahwa aku juga berbahasa lidah. Ada begitu. Jadi bahasa lidah merupakan karunia. Dan karunia bahasa lidah ini bisa kita minta. Tidak serta-merta langsung diberikan. Tetapi bisa kita minta. Kalaupun saudara belum pernah menerima, tapi lihat dari hasil kerja saudara. Karena dikatakan kalau engkau sudah dibaptis oleh Roh Kudus, sudah mendapat kepenuhan Roh Kudus, artinya engkau akan mendapat kuasa-kuasa dari tempat tinggi. Itu dijanjikan oleh Tuhan. Di mana Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Maka dikatakan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, mendapat penglihatan, mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hamba Tuhan laki-laki dan perempuan akan dicurahkan roh Tuhan. Dan mereka akan bernubuat, mengadakan mujizat-mujizat. Itu tandanya. Jadi kalaupun saudara belum pernah merasakan atau mungkin tidak terasa satu getaran di lidah,
Tapi saudara melakukan ini semua, saudara mendapatkan bisa melakukan mujizat, bisa menyembuhkan seperti karunia-karunia yang dijanjikan, karunia berkata-kata hikmat, karunia berpengetahuan, karunia mempunyai iman yang kuat, karunia untuk menyembuhkan. Saudara sudah melakukan itu dan betul-betul bisa melakukan itu. Hidup saudara sudah menjadi saksi tentang Tuhan Yesus, sudah juga mengabarkan kabar baik kepada banyak orang dan banyak orang boleh percaya, itu artinya saudara sudah mendapat kepenuhan Roh Kudus itu. Jadi tidak penting sebetulnya apa yang menjadi tanda fisik tadi. Yang lebih penting adalah hasil dari baptisan Roh Kudus itu. Banyak orang yang tidak percaya, jangan ya saudara. Firman Tuhan itu ya dan amin. Jangan tidak percaya bahwa bahasa lidah itu ada. Ini pun bukan berarti saudara yang belum dibaptis Roh Kudus artinya tidak punya Roh Kudus. Bukan. Saya sudah pernah menjelaskan. Begitu saudara terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh saudara menerima roh yang menghidupkan. Menerima Roh Kudus yang sama. Tetapi memang belum menerima kuasa-kuasa dari tempat tinggi. Tetapi ketika saudara sudah menerima Roh Kudus, saudara juga sudah melakukan beberapa hal yang memang ditunjukkan di Alkitab. Mari kita baca Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara lihat, Roh Kudus, roh yang menghidupkan yang dipunyai oleh para rasul pada waktu Tuhan Yesus bangkit dan dihembuskan kepada para rasul itu sudah memberikan mereka diberkati. Lalu mereka juga punya iman. Apa imannya? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, mereka tetap bersukacita. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Lalu sudah punya kerinduan untuk beribadah dan bisa memuliakan Tuhan dengan kehidupan mereka. Artinya, kalau saudara sampai dengan saat ini belum menerima baptisan Roh Kudus, jangan kecil hati. Minta terus, khususnya dalam saat sekarang. Saudara berkumpul dengan anak-anak saudara. Nah, bisa ajak seluruh keluarga. Mari kita satukan hati, kita bertekun dalam doa. Mulai dari besok, setiap hari kita minta supaya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Ketika kita bertekun dalam doa dengan kerinduan, maka baptisan Roh Kudus itu akan diberikan kepada kita. Tapi itu sesuai dengan kerinduan kita, dengan usaha kita. Karena ada satu firman Tuhan yang mengatakan, kita baca dari 1 Korintus 14 ayat 1a. 1 Korintus 14 ayat 1a. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Saudara lihat, karunia-karunia roh itu harus diminta. Ketika seseorang dibaptis oleh Roh Kudus, ketika seseorang dipenuhi kembali oleh Roh Kudus, dia akan menerima kuasa-kuasa dari atas dan termasuk karunia-karunia roh itu. Karunia menyembuhkan, karunia berkata-kata hikmat dan lain-lain. Itu harus diminta saudara. Jadi percayalah bahwa Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus yang membawa kuasa-kuasa dari tempat tinggi. Dan mintalah kepada Tuhan Yesus karena Roh Kudus sendiri yang menentukan. Aku mau memberikan ke si ini. Aku memberikan ke orang itu. Jangan iri hati kalau belum dapat dan juga jangan kecil hati. Saya sejak lahir baru 16 tahun kemudian baru terima baptisan Roh Kudus. Sehingga saya bilang, Tuhan aku mau minta. Waktu saya bilang begitu pada satu acara pencurahan Roh Kudus saya mendapatkan itu. Dan setelah itu saya bisa tahu ini, bisa tahu itu. Dan saya, begini toh. Tuhan
memberikannya kepada orang-orang yang memintanya dengan sungguh-sungguh. Karena itu mari satukan hati, kita menanti-nantikan turunnya Roh Kudus atas kehidupan kita. Kita menanti-nantikan kita dibaptis oleh Roh Kudus, dan kita menanti-nantikan dipenuhi kembali oleh Roh Kudusnya. Supaya kita semua boleh mempunyai roh penolong itu. Mungkin saudara berpikir, buat apa sih punya kuasa untuk berkata-kata hikmat? Buat apa punya kuasa untuk menyembuhkan? Punya kuasa untuk mengadakan mujizat? Kita mah gak mau gitulah, biasa-biasa aja. Tunggu dulu saudara. Roh kebenaran itu dikatakan juga roh penolong. Justru karena kita mempunyai roh penolong itu sehingga kita diberi hikmat. Kalau mengalami kesusahan, oh ini begini, sebaiknya begitu saja. Nah, yang memberi jalan keluar itu siapa? Roh Kudus yang ada di hati kita. Kuasa dari tempat tinggi yang ada di hati kita. Itu yang membantu kita, menolong kita keluar dari tekanan masalah yang kita alami di bumi ini. Jadi memang roh penolong itu kita butuhkan untuk kehidupan kita. Sekali lagi, mintalah kepada Bapa di surga. Mintalah kepada Tuhan Yesus supaya kita semua boleh dipenuhi oleh Roh Kudus, boleh dibaptis oleh Roh Kudus sehingga kita mendapat roh penolong itu. Puji Tuhan. Amin. Mari saudara, kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama meminta kepada Tuhan agar Roh Kudusnya memegang kehidupan kita, menuntun kehidupan kita. Peganglah tanganku Roh Kudus. Ku tak dapat
naik ke surga untuk memberikan roh-Mu itu atas kami. Kami membutuhkan roh-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan untuk menerima kepenuhan akan roh-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau menerima curahan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami dapat berjalan di jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus itu ya dan amin di dalam menuntun kehidupan kami masing-masing. Bukalah hati kami supaya kami mengerti akan kebenaran-Mu yang Kau tunjukkan melalui Roh Kudus-Mu. Kami persiapkan hati kami untuk duduk diam, untuk bersekutu kepadamu, untuk berdoa kepadamu, meminta kepadamu akan kepenuhan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk setiap anak-anak-Mu yang melayani-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati, Engkau yang menjagai, Engkau yang menuntun, Engkau yang mencurahkan Roh Kudus-Mu penuh atas setiap pelayan-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang beribadah di rumah atau dimanapun saat ini Tuhan. Engkau yang menuntun juga senantiasa Engkau memberkati dan Engkau memberi hati untuk setiap kami merindukan akan curahan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.